Oke semua selamat siang ya. Kali ini kita akan analisa untuk pergerakan harga emas ke depannya itu bagaimana di bulan Mei ini ya. Kita masuk ke bulan Mei. Nah, kita lihat nih pergerakan harga di bulan Mei ini dari bulan November ya, awal Oktober 2022 sampai dengan sekarang itu harganya naik dia. Oke. Nah, tetapi di sini kita lihat kalau seandainya di awal bulan ini terbentuk candle merah atau bearish candle. Nah, ini bisa jadi menandakan atau mengisyaratkan kalau seandainya kemungkinan besar itu harga akan melakukan penurunan, gitu teman-teman. Nah, kita udah tahu nih di monthly-nya ini udah ada candle bearish. Nah, kita pindah ke weekly-nya, weekly time frame-nya. Nah, di sini kita tahu nih di sini ada candlestick yang namanya shooting star, oke? Shooting star candlestick. Nah, kalau teman-teman bingung itu shooting star apa? Nah, shooting star ini seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia. Ini nih shooting star kayak gini, teman-teman ya. Bentuknya dia ada body kecil tapi sumbunya yang tinggi itu yang bagian atas itu tuh panjang banget dan bawahnya tuh agak pendek, sama seperti ini nih. Ini kalau kita deketin ya, kita zoom. Dia punya sumbu panjang dan bodi kecil dan sumbu yang bawahnya itu pendek. Nah, ini namanya shooting star. Nah, kalau seandainya di minggu pertama ini dia nge-break body dari ini, ya nge-break body ya, nge-break body di bulan 14 April lalu ya, di minggu kemarin-kemarin, kalau misalkan dia break body ini bisa mengisyaratkan yang namanya evening star, gitu. Teman-teman, yang kemarin kita juga sempat bahas mengenai evening star. Nih teman-teman, seperti ini. Nih, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, jadi ini ada body body bullish ya atau yang warna hijau, dari sini ada body yang merah kecil dan ini ada body bearish atau, eee, body yang merah itu tuh nge-break si body hijau ini tuh mengisyaratkan atau menandakan kalau seandainya ini akan ada yang namanya penurunan, gitu. Kemungkinan penurunannya sampai mana? Kemungkinan tuh penurunannya sampai daerah sini teman-teman, di daerah 3.000-an, menyentuh daerah 3.000 gitu. Nah, kalau seandainya zona ini di-break juga, ini kan nge-break misalkan dia nge-break, zona ini, dia kemungkinan akan turun lagi teman-teman, ke zona terdekatnya dulu, yaitu daerah sini, gitu. Nah, untuk ke depannya ya, kita tahu nih, yang pertama, monthly-nya udah berwarna merah, bearish. Di weekly-nya ini ada yang namanya, shooting star ya, shooting star dan evening star, oke. Dan juga kalau kita lihat di daily-nya, nah di daily-nya kita bisa tahu nih, ini harga lagi kencang-kencangnya melakukan penurunan, gitu. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, ya di analisa sebelumnya ya, yang di daily, sorry, di daily ini ada yang namanya evening star juga, yang di mana nanti dia akan turun ke kotak zona ini dan terjadi, gitu. Dan kalau seandainya kita lihat juga di WMA41-nya ya, waktu itu saya bilang kalau seandainya, ini terbentuk dengan jelas, ini kemungkinan harga akan ke WMA41 dan terjadi. Dia harga turun ke WMA41 gitu. Dan kalau kita lihat di time frame yang lebih rendah ini ya kita ke time frame H4, oke. Nah, kita di sini bisa lihat nih, kalau seandainya di sini ada yang namanya zona demand, gitu. Di sini ada zona demand. Oke, nah di sini juga ada zona supply. Nah, kalau seandainya dia nge-break zona demand, kemungkinan turun itu akan berlanjut sampai dengan sini, teman-teman. Zona demand berikutnya, yaitu di 3.000-an. Nah, seperti yang dijelaskan
di awal ya, di time frame daily ya, sorry di time frame weekly ya, di weekly. Nah, dia akan nyentuh si zona ini, gitu. Kalau seandainya si, body bearish ini nge-break si body yang warna hijau ini, yang bullish ini, dia akan membentuk yang namanya evening star. Nih, seperti ini teman-teman. Nih ya, eee, nah ini kalau misalkan dia ngebentuk perfect, dia nge-break body, ya kemungkinan harga itu akan lanjut turun ke bagian bawah sini, gitu. Nah, di time frame lebih rendah kita juga dapat konfirmasi kalau seandainya harga kalau nge-break di main ini, dia lanjut turun ke sini. Nah, kita tahu nih zona-zonanya, gitu. Nah, untuk pergerakan harganya, kemungkinan besar ya, dia akan sideways ya, sideways mungkin daerah sini untuk, penantian hari Jumat nanti, besok, yaitu NFP gitu. Apakah NFP-nya bagus atau jelek? Kalau bagus NFP-nya, berarti harga emasnya itu anjlok. Nah, kalau seandainya NFP-nya bagus jelek maksudnya, NFP-nya jelek, itu harga emasnya naik dia. Nah, kemungkinan naik sampai mana? Kemungkinan dia naiknya sampai sini, teman-teman. Kemungkinan naiknya sampai sini. Kenapa saya bilang sampai sini? Karena di sini tuh ada zona lagi yang namanya supply area, gitu. Nah, kita lihat aja nih penantiannya, dan kalau teman-teman yang untuk, main di intraday ya, main di intraday atau di daily time frame ya, di bawah H4 ya seperti M15, M5, itu saran saya lebih baik tunggu momen. Momennya sampai mana seperti kayak gini, teman-teman. Nah, kita kan tahu nih, support-nya di break ya, support di break, ini support di break. Nah, ketika support di break, itu dia pasti akan melakukan retracement. Nah, retracement sampai mana? Kita pakai garis Fibonacci, tools Fibonacci. Nah, kita tunggu area ke zona ini, ke garis ini, ke 3 garis ini. Nah, ketika sudah harga menyentuh 3 garis ini, kita lihat ke time frame lebih rendah seperti M5 atau M1 untuk konfirmasi kalau seandainya memang ada tanda-tanda pembalikan di area sini ataupun yang 3 garis lainnya, itu baru kita entry sell gitu. Nah, berarti kalau misalkan sekarang bisa buy dong? Jawabannya bisa, tetapi harus tunggu yang balik lagi yang namanya konfirmasi time frame lebih rendah, gitu teman-teman. Tunggu konfirmasi yang lebih rendah maksudnya gimana? Kita tunggu nih daerah sini itu membentuk apa? Pola reversal kah seperti ini? Atau double bottom? Head and shoulder juga ada macam-macamnya. Itu ada juga yang kayak seperti ini, ada juga yang seperti ini. Nah, kita tunggu nih di bagian bawah sini tuh dia bentuk apa, gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau entry pun harus jelas, gitu. Nah, dan saran saya itu paling gampang banget ya, paling gampang banget untuk menganalisa itu ketika dia nge-break si body, WM41 ini, dia nge-break body WM41 atau garis WM41, itu udah menandakan harga itu akan turun. Maksudnya harga akan naik. Itu dia naik, dia turun sebentar, dia naik lagi. Kita ambil contoh yang sebelumnya ya. Nah, ini harga nge-break ya, ini harga nge-break. Nah, dia balik lagi ke WM41, dia kita sell. Balik lagi ke WM41 kita sell, balik lagi ke WM41 kita sell, gitu. Nah, ini dibilang strateginya sangat enak gitu, karena gampang dipahami dan juga kita tahu titik, pembalikan tuh kayak gimana, titik reversal tuh gimana, pakai indikator WM41 gitu. Jadi kalau misalkan ini di-break ya, WM41 ini di-break, kemungkinan harga itu akan turun sebentar, habis itu naik lagi ke area golden ratio Fibonacci gitu. Tapi kalau seandainya tidak, ya berarti kemungkinan harga masih kuat turun, nge-break di main area terlebih dahulu, yaitu di main ini, gitu teman-teman. Nah, prediksi saya itu untuk saat ini harga akan sideways. Kemungkinan sideways, baru hari Jumat besok ini harga akan melakukan trend
gitu, entah itu tren bearish ataupun bullish, tergantung dari, hasil beritanya. Apakah beritanya bagus untuk USD ataupun jelek. Kalau bagus untuk USD, emas akan turun. Kalau jelek untuk USD, itu akan emasnya naik, gitu. Nah, saran saya itu aja. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung nih untuk menganalisanya, silahkan komen aja di bawah ataupun bilang di komunitas kita, di komunitas GenTrader ID. Jangan lupa, kalaupun ingin tanya-tanya strategi lain juga boleh, ataupun ada saran ataupun kritik juga boleh ditulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan sehat-sehat selalu teman-teman. Dan juga jangan lupa pasang mini manajemen yang baik untuk menghindari kerugian. Di video berikutnya saya akan share bagaimana cara untuk memanajemen akun trading dengan baik, dengan modal sesuai dengan modal ya, sesuai dengan modalnya gitu. Entah itu modal 200, 500 ataupun 1.000. Pokoknya kita akan mempelajari mini manajemen dengan baik. Yang penting dalam dunia trading adalah kita berhasil menahan modal kita, bertahan dengan modal kita gitu. Lebih baik profit sedikit tapi konsisten daripada rugi banyak terus-terusan walaupun, profit cuma sekali tapi gede, lebih baik profitnya kecil tapi konsisten gitu. Biasakan teman-teman ini, mempelajari strategi satu aja ya, satu aja dipatenin sampai bagus, setelah itu baru coba di akun demonya, di akun demo lancar, baru di akun real. Habis itu baru mempelajari Eee, psikologi. Biasanya psikologi di akun demo dan akun real tuh berbeda ya. Nanti kita akan buat videonya juga. Oke kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Salam profit.